Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Alhamdulillah, pemirsa yang budiman, kita telah berada di bulan Ramadan 1446 Hijriah tahun ini. Berulang-ulang tahun kita datangi atau menjumpai kita, dan demikian juga Ramadan berulang-ulang kali datang dan menjumpai kita. Dan bersyukur bagi kita jamaah sekalian, pada Ramadan 1446 Hijriah tahun ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberi kita kesempatan untuk bersua dengan Ramadan, dan tentu saja untuk memanfaatkannya dengan maksimal dengan ibadah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mendengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 yang kita bacakan dalam muqaddimah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ayat ini tentu menjadi ayat yang paling masyhur, yang paling kita ingat, terutama di bulan Ramadan. Namun kita mungkin banyak terlewatkan bahwa salah satu faidah besar ataupun hikmah dalam tadabbur kita terhadap ayat ini adalah bahwa ayat puasa itu berisi atau dia mengandung dimensi sejarah, dimensi historis, dimensi masa lalu. Dan ini mengingatkan kita pada sebuah situasi di mana ketika kita merasa tidak sendiri dalam melakukan suatu pekerjaan, terkadang itu membuat kita bisa lebih semangat dan bisa merasa lebih ringan dalam menunaikan pekerjaan atau tugas dan kewajiban. Dan demikian juga seharusnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, hai orang-orang yang beriman hari ini, hai orang-orang yang beriman hari ini, puasalah kalian, karena sebenarnya orang-orang sebelum kalian pun berpuasa. Ini seolah-olah Allah hendak menyampaikan kepada kita bahwa orang yang beriman hari ini dan orang beriman di masa yang lalu melakukan pekerjaan yang sama, kewajiban yang sama, yaitu berpuasa. Dan sekaligus menegaskan kepada kita sekalian bahwa rumus untuk mendapatkan predikat takwa, menjadi orang-orang yang bertakwa, muttaqin, atau dalam ayat ini disebutkan la'allakum tattaqun, itu formulanya sama, baik masa sekarang maupun di masa lalu, yaitu dengan berpuasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Saya mau mencoba mengajak kita merenung dan mengambil hikmah dari ilustrasi atau pelajaran fisika yang kita ketahui sampai hari ini. Bahwa ternyata cahaya matahari yang kita rasakan misalnya di pagi hari, itu ternyata adalah cahaya yang datangnya itu 8 menit 20 detik sebelumnya. Ya. Jadi cahaya matahari ketika misalnya kita mendapatkan matahari terbit misalnya jam pukul 6 pagi, dan ketika kita melihat cahayanya di pagi hari, maka ketahuilah cahaya yang kita nikmati itu adalah cahaya 8 menit 20 detik yang lalu. Dan demikian juga jemaah sekalian, ketika kita menyaksikan di malam hari bintang-bintang yang kedap-kedip di langit malam, ketahuilah bahwa cahaya dari bintang-bintang tersebut itu bisa saja telah menempuh perjalanan bertahun-tahun, bahkan jutaan tahun, bahkan miliaran tahun. Artinya apa? Ketika kita menyaksikan cahaya bintang di malam hari, bisa jadi cahaya itu sebenarnya telah melalui waktu yang panjang, perjalanan waktu yang panjang dari bintang tersebut sampai ke mata kita di bumi ini, itu bertahun-tahun lamanya, bahkan berjuta tahun lamanya, bahkan mungkin miliaran tahun lamanya. Apa yang hendak kita sampaikan atau kita ambil pelajaran dari ilustrasi ini jemaah sekalian, ternyata memang dalam kehidupan kita hari ini, bahkan pada detik saat ini kita tengah berada pada satu dimensi yang menghubungkan kita langsung pada masa sekarang dan masa yang telah lalu. Dan ini menguatkan kita kembali dengan keyakinan bahwa memang agama Islam, agama yang kita peluk hari ini, yang kita yakini kebenarannya hari ini, adalah agama kebenaran yang memang telah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah berhasil membimbing manusia pada posisi terbaik seorang hamba, yaitu ketakwaan, dari masa lalu sampai dengan sekarang ini dan sampai masa yang akan datang. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali pada persoalan perspektif dimensi masa lalu yang kita pelajari dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 183 tadi, kita jadi tahu ketika kita misalnya berpuasa di hari-hari Ramadan, ketika kita merasakan kehausan, dahaga, dan lapar, dan bahkan godaan syahwat yang di luar bulan Ramadan boleh kita lampiaskan haus kita dengan meminum air yang segar, lapar kita dengan memakan makanan yang enak, kemudian syahwat kita bagi yang bersuami atau beristri bisa kemudian melampiaskannya kepada istri atau suaminya. Kemudian itu dilarang, kita bersabar dengan semua itu di hari-hari, siang hari di bulan Ramadan, itu kita jadi tahu bahwa yang tengah kita lakukan itu juga yang pernah dilakukan oleh orang-orang ribuan tahun sebelumnya. Ketika kita melakukan puasa di bulan-bulan Ramadan, dengan segala dinamika puasa itu, kita jadi tahu bahwa orang-orang sebelum kita ribuan tahun yang lalu, dengan segala setting, lokasi, tempat, kultur, dan sebagainya di masa yang lalu, selama dia beriman, maka dia juga telah melakukannya. Dan akhirnya kita jadi tahu bahwa beban puasa atau beban dalam tanda petik
kewajiban kita berpuasa itu bukan apa-apa bagi kita. Dan bahwa ketika kita bisa menyelesaikannya, itu tentu bukan prestasi yang luar biasa yang harus betul-betul kita banggakan. Karena sudah banyak orang-orang beriman juga melakukannya sejak dahulu. Dan memanglah Ramadan dengan puasanya tidak hadir untuk membuat kita bangga dan ujub. Makanya dia diwajibkan. Semua ibadah yang diwajibkan memang harus ditampakkan. Di bulan Ramadan, kita harus menampakkan diri tengah berpuasa. Karena jika tidak, justru menampakkan sebaliknya, orang akan curiga dan berprasangka bahwa kita telah melakukan kemaksiatan dengan tidak berpuasa misalnya. Dan semua jenis kewajiban memang dianjurkan untuk kita untuk menampakkannya. Beda dengan amaliyah-amaliyah yang sifatnya sunnah. Itu lebih utama dan dianjurkan bagi kita untuk disembunyikan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali bahwa puasa ketika kita melakukannya itu mengingatkan kita pada suatu dimensi waktu yang rentang, waktunya bisa sampai ribuan tahun, sebagaimana perjalanan cahaya yang kita nikmati hari ini misalnya dari matahari ataupun dari bintang-bintang ketika di malam hari, itu sebenarnya bisa saja membawa dimensi masa lalu karena dia telah berlalu sekian waktu. Kita jadi faham bahwa ternyata semua ini adalah tentang bagaimana kita memanfaatkan waktu kehidupan kita di dunia. Ketika kita menjejakkan kaki di Ramadan 1446 Hijriah ini, mungkin sudah 40 kali Ramadan bagi Anda yang sudah berusia 40-an tahun. Mungkin sudah 50 kali Ramadan bagi Anda yang sudah berusia 50 tahun dan seterusnya. Dan itu mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita masih mendapatkannya, maka bersyukurlah karena itu berarti adalah kesempatan untuk memaksimalkan kembali amaliyah ibadah ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan menutup bagian ceramah ini dengan satu kisah di mana disebutkan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada sahabat yang kemudian bermimpi dan menceritakan kepada sahabat yang lain. Dia bermimpi melihat seorang sahabat yang lain yang telah meninggal dunia, dan dia mengetahui bahwa dua orang yang telah meninggal dunia ini adalah orang yang dia kenal, dan dia meninggal dengan selisih 1 tahun, di mana sahabat yang pertama adalah orang yang meninggal, orang yang hidupnya dengan amal ibadah yang dengan kualitas yang bagus dan kuantitas yang lebih baik dibandingkan orang yang kedua. Namun Allah menetapkan orang yang lebih bagus ibadahnya ini itu meninggal lebih duluan 1 tahun dibandingkan temannya yang ibadahnya mungkin biasa-biasa saja. Tapi justru aneh bagi sahabat yang menceritakan mimpi ini, karena dia melihat dalam mimpinya orang yang meninggal setahun kemudian, atau orang yang terakhir meninggal itu justru lebih duluan masuk surga dibandingkan orang yang lebih duluan meninggal. Padahal dari sisi penampakan, orang yang duluan meninggal ini kelihatan amal ibadahnya lebih baik. Dan kemudian berita itu sampai kepada Nabi SAW. Dia menceritakan itu kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW menyampaikan, kenapa kalian heran? Kenapa kamu heran dengan lebih dulunya orang yang belakangan meninggal itu justru lebih dulu masuk surga, padahal amal ibadahnya mungkin lebih sedikit dibandingkan yang pertama yang pertama meninggal. Bukankah dia ketika masih hidup
selama 1 tahun, dia telah melakukan ratusan bahkan ribuan rakaat solat, di rakaat solat-solat wajib dan solat-solat sunnahnya, dan bukankah dia melakukan ribuan zikir dan ribuan kebaikan-kebaikan yang lain yang sudah tidak bisa dilakukan lagi oleh orang yang lebih duluan meninggal? Dan bukankah yang meninggal setahun kemudian itu masih mendapatkan Ramadan, yang dengannya dia bisa mendapatkan limpahan pahala dan amalan yang bisa membuat dia lebih cepat masuk surga dibandingkan orang yang pertama. Syahidnya jamaah sekalian, waktu menjadi dimensi yang melekat pada kita sekalian, dan kesempatan kebaikan ketika kita mendapatkan kembali bulan Ramadan, itu adalah kesempatan luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengannya bisa menjadi sebab untuk membuat kita lebih cepat dan lebih duluan masuk surga. Maka gunakanlah sisa waktu di bulan Ramadan untuk memaksimalkan ibadah, dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik untuk bisa mengisi Ramadan dan mengakhirinya dari awal, mengisinya dari awal dan mengakhirinya sampai akhir dengan akhir yang baik dengan ibadah-ibadah yang maksimal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.